Sebenarnya ini kita syuting tuh 1 hari. Terus shotnya itu 54. Mayor produksi sebenarnya. Karena keterima di Surdara. Yang bikin beda mungkin bisa dibilang paling murah dibanding Sombong yang lain. Waduh, Itu benar. kamu kayak paling kasihan tuh Rifna jujur. Terus gue bilang, lu mau gak coba nih semanis minuman ini kayak. Tenang kok, kita makan kok produksi. Yo, halo my friend. Halo semuanya. Balik lagi bareng kita ya. Ketemu lagi. Ya kan, Ref, gimana Ya. kabar lu, Ref? Baik kabar lu? Baik aja. Baik, gue. Sejauh ini ya. Lagi jalan apa aja, Ref? Pentingan ada? Gue ada TA gitu-gitu sih, bantu-bantu. Lu nggak ambil plat juga katanya, gue denger-denger. Sorry banget. Lu gimana? Lu ngambil? Gue ngambil plat tiga lah. Balas budi lah, Pak. Jadi, Pada orang-orang yang udah mau membantu gue sampai mau mati ya. respect. Oke. Mungkin kita mau lama-lama kali ya kita. Jujur ya. Kan kita podcast, undang tamu dong. Iya, betul banget. Ya, Ref. Tapi sebelum kita kenalin tamunya nih, Ref. Iya. Kita bahas apa sih, Ref, di podcast kali ini? Jadi kali ini kita sesuai sama episode pertama juga. Kita hari ini kita ngebahas film lagi. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini kita bakal ngebahas film Sekat-Sekat. Oke. Yang Film apa itu, Ref? Film apa, Ref? Itu awalnya adalah film TA Oke. yang akhirnya kemarin world premiere di Busan Film Festival. Keren. Betul banget. Ya mungkin kita langsung aja kali ya. Boleh. Kan narasumber kita nih. Ya kan? Jadi di sebelah kita udah ada Bang Aaron Pratama selaku penulis, sutradara, dan produser di film Sekat-Sekat. Iya, dan Terus sebelahnya juga ada Bang Rifna nih ya kan yang jadi Yes. DOP dari film Sekat-Sekat. Sekat-Sekat. Halo. Abang-abang apa kabarnya? Baik. Gimana Capek kehidupan juga sih. setelah dunia kampus, Bang? Gimana sih? Sejauh ini? Abang-abang, kalau gue sih sebenarnya sama-sama aja sih. Maksudnya lebih udah mungkin jadi ke pressure ya karena udah bebas gitu kan. Udah nggak ada saya pakai belakang kampus gitu itu sih sebenarnya. Sama sih, kayak tuntutan kayak ya sebenarnya kan dari awal kayak udah freelance dari zaman kuliah gitu aja. Jadi bebannya berkurang lah ya. ya. Jatuhnya. Oke. Jadi bebannya berkurang lah ya. Iya. Mungkin Ya, mungkin bisa diperkenalkan apa ya, kayak film Sekat-Sekat tuh cerita tentang apa sih gitu. Oh, sekat-sekat. Ya awalnya sekat-sekat tuh sebenarnya seperti yang tadi kalian mention tuh kan tugas akhir ya. Sebenarnya tugas akhir yang emang awalnya tuh gue tuh ada 3 cerita awalnya waktu TA itu. Jadi TA tahun lalu ya. Iya sih tahun lalu TA terus propose 3 cerita, akhirnya dari kelas TA itu yang di ACC itu cerita yang ini nih, akhirnya Oke. jadi film karena sebenarnya dari segi budget mungkin yang paling make sense dan dari segi lingkup cerita tuh paling deket sama kehidupan gua. Kalau Sekat-Sekat sendiri sebenarnya ceritanya itu soal seorang anak yang mau renovasi jendela rumah mereka, rumah tua mereka. Tapi si mamanya ini dia tuh nggak setuju dengan rencana renovasi si anaknya ini karena ada suatu alasan tertentu yang dia nggak mau cerita ke anaknya gitu. Dari situ awal premisnya. Jadi sebenarnya ngomongin rumah filmnya sih. Oke, sebenarnya kan kalau di Sekat-Sekat ini Bang Aaron sebagai sutradara, produser, dan juga penulis kan. Nah, sebenarnya dari awal nih pas masuk ke kampus tuh memang awalnya udah emang mau menjadi sutradara kah atau sebenarnya dulunya bukan gitu atau pernah di departemen lain? Agak tricky ya karena kita waktu awal-awal masuk kayak sebenarnya pengen coba semua sih lebih tepatnya, tapi waktu awal itu emang mungkin karena kebetulan atau gimana tuh udah ngedirect film pendek luar gitu, terus mulailah kayak akhirnya inisiatif kayak
aku yang direct, dan dari situlah sering bikin film pendek as director juga sekalian nge-produce, karena kan hubungannya kan kayak deket gitu ya, Bener-bener. kayak suami istri gitu. Akhirnya suami istri itu perannya gua emban sendiri karena agak sulit cari produser waktu di kampus gitu. Jadi kayak Paham. produser yang emang bisa diajak ngobrol kreatif gitu agak sulit pada waktu itu. Jadi kayak gua mutusin nih, sekalian aja gitu, karena yang di ngedirect dan nge-produce, dan akhirnya belajar lebih dalam soal produksi lagi karena ngambil Maya produksi ya kan. Oke. Nah, kalau Bang Rifna sendiri emang dari awal mau jadi DOP Bang? Atau gimana? Sebenarnya sih kecemplung aja, kayak awalnya bantuin Aron, bantuin teman-teman. Jadi sebenarnya awalnya tuh pengen kalau mau ngambil editing, produksi gitu, tapi ya akhirnya membantu kameranya, jadi yaudah kecemplung aja. Kameranya. Ngambil main kamera. Oke. Berarti kalau Mbak Rifna sendiri mayornya kamera berarti ya. Tapi berarti dari semua yang udah dialamin gitu sampai akhirnya memilih untuk jadi di produksi gitu. Kenapa? Mayor produksi sebenarnya. Kampus. Karena keterima di Sutradara enggak. Keterima sebenarnya yang menarik waktu itu adalah gue tuh udah daftar di Mayor Sutradara dan udah awalnya Sutradara dulu, justru tiba-tiba pas nunggu kayak pengumuman keterima gak nih di Mayor Sutradara tuh kayak nggak tahu kelintas aja lagi nongkrong, gua ngambil produksi aja gitu. Akhirnya langsung cepet-cepet bikin form produksi, langsung gua submit. Akhirnya yang Sutradara keterima, tapi kayak kayaknya nunggu produksi juga keterima. Akhirnya ya udahlah sikat produksi aja gitu. Akhirnya yang Sutradara gua ghosting lah istilahnya. Emang nggak boleh ditiru ya, ghosting dosen gitu nggak baik. Cuman ya akhirnya berjalan seperti itu. Dan sebenarnya belajar produksi lebih kayak pengetahuannya, terus seluk-beluknya, biar mungkin kayak ya after distribusi gitu-gitu, biar next misalnya gue bikin film, misalnya gue cari, misalnya pun kan nggak bakal samanya ya gue bikin ngedirect dan nge-produce, kayak berat gitu kan. Biar next time gue cari produser, gue tahu oh berarti produser yang nice tuh gini gitu misalnya tipenya. Nah dari situ dapet tuh dari kelas produksi kemarin. Ya akhirnya sih sebenarnya dibilang ilmu directingnya lebih ke otodidak sih. Maksudnya belajar dari teman-teman, nonton film, ada minor juga kan. Ada terus datang ke festival film, nongkrong gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya lebih belajar di kelas. Gitu. Nah, kita sedikit flashback mungkin ya Bang ya. Tadi Bang Rifna sempat mention udah sempat bantuin Bang Aron gitu. Nah, awal-awalnya tuh gimana sih Bang nemuin chemistry antara kalian berdua gitu sampai akhirnya ya udah kayak bareng nih gitu. Tahun dulu cerita. Ya, disclaimer kita sebenarnya nggak kayak bareng sih. Iya. Oke. Terus awal-awal tuh sebenarnya emang nge-DP. Cuman pada akhirnya ya ada serangan fajar atau apa, akhirnya jadi talentnya dia sebenarnya di film Melty. Itu juga dadakan banget ya. Minggu berapa ya, pokoknya deket banget lah gitu. Jadi sebenarnya waktu yang film awal itu, yang film Joki itu kan film awal bukan sama Rifna gitu kan. Jadi kayak kita sebenarnya udah plan syuting bareng segala macem. Hamin seminggu kayak kok susah banget ya cari aktor. Akhirnya kayak ceritanya itu kan soal ini ya, soal kayak pengguna joki skripsi gitu, dan perlu mukanya yang kasihan terus akhirnya kayak gue liat kru gue yang paling kasihan, yang mukanya paling kasihan tuh Rifna, jujur. Terus gue bilang, lu mau gak coba nih actingnya, nggak apa-apa, bisa diakalin misalnya sambil megang skrip dari belakang kamera gitu. Akhirnya ya udahlah sikat, karena filmnya secara teknis juga nggak ribet gitu loh, kayak cuma di satu kamar kosan, kayak udah kita syuting mahasiswa banget. Ya udah akhirnya dia yang main, akhirnya semi gue jadi nge-DP juga gitu sambil ngedirect gitu awalnya tuh. Dia udah baru lanjut. Iya, dari reading kayak gitu terus gue udah baca tapi belum tahu nih aktornya itu siapa. Gue udah baca gini. Ya udahlah, gue juga udah tahu ini sebenarnya apa yang pengen dibawa ya kan. Ya udah, sikat deh.
awalnya briefing SDP ujungnya Belok. yang penting kan dia udah tahu ceritanya Iya, kan benar. udah sekalian aja gitu. Ini menarik sih. Ini kalau kita follow up lagi nih yang tadi kayak sebenarnya dari kan berarti udah beberapa kali menjadi triangle tapi sendiri ya berarti ya. Iya, Kurang bisa lebih. dibilang. Iya. Nah itu tuh sebenarnya ada plus minusnya nggak sih? Kayak sesuatu yang ada gimana ya? Lebih ke ngatur waktunya sih. Kan aku mau tanya tuh kayak di set juga, terus tadi juga tiba-tiba jadi DP karena DP-nya jadi talent. Yang kayak gitu tuh gimana tuh? Ya, Gimana? sebenarnya ini nggak baik ya ditiru ya. Karena kan kita kerja di film kan rame-rame ya tim Betul. gitu. Cuman mungkin kayak yang menarik adalah karena di sekolah film itu bisa bikin salah sebanyak mungkin gitu karena ada di sekolah film kalau kita misalnya udah nanti di luar ya salah udah pasti dimaki-maki gitu dibilang begini-gini karena kita udah kelar dari sekolah film. Nah sama di sekolah film makanya kayak coba-coba beberapa roles itu menggabungkan. Memang pasti yang paling sulit adalah waktu sama fokusnya gitu sih karena kan misalnya kalau sambil ngedirect itu kan sulit ya mikir teknis belum ntar tiba-tiba mikir aduh kalau gua mikir bikin shot ini kayaknya mahal ya ntar gua keluar duit lagi terus kan gue nulis cerita juga kan otomatis kita dari nulis cerita udah ngefilter gitu loh. Oh kok ya kalau bikin tiba-tiba bikin misalnya berenang di kolamnya di Jawa Tengah itu kan Agak too much sih. iya duit kan udah keluar duit semua kan dari skenario makanya kayak disadvantage-nya mungkin waktu fokus tapi keuntungannya adalah kita dilatih gitu loh melatih diri sendiri kalau setiap divisi itu punya pas saling berhubung. Misalnya kita nulis cerita tuh harus pikirin juga misalnya produksinya gimana misalnya directing juga kita misalnya request shot atau bikin sesuatu atau sumber dayanya memadai atau enggak terus apa kita udah capable atau belum gitu sih jadi lebih apa ya lebih behave dan lebih kayak mindful gitu lah istilahnya ke depannya gitu. Jadi dengan gitu jadi bisa ngerencanain distribusi juga ya karena kan lebih tahu tentang filmnya gimana dan lain sebagainya. Betul bisa merencanain dari awal. Terus Bang, gue penasaran banget kita soal filmnya. Ide awalnya tuh dari mana sih Bang? Buat akhirnya bikin cerita yang kayak gitu. Ide awalnya nggak punya budget. Sebenarnya karena tuh ya itu satu, itu faktor satu. Terus kedua adalah gue nggak mau treat film ini as kayak film kayak apa umumnya di mana tuh biasa kayak apa umumnya kan kayak heboh gitu. Suatu yang besar karena kayak oh ini tugas akhir kayak gue akan bikin sesuatu yang besar gitu. Nah waktu kepikiran mindset buat bikin cekat-cekat tuh ide utamanya justru mengecil dulu ke yang paling dekat gitu. Jadi sebenarnya ide awalnya karena rumah bertralis ini. Jadi kalau cukup jeli itu kan rumah orang keturunan Chinese itu kan umumnya banyak tralis. Jadi kayak waktu gua ngeliat beberapa lingkungan itu mulai kayak berpikir kenapa rumah mereka tuh umumnya begini gitu. Konotasinya ke arah situ. Dan akhirnya berkaca juga dulu tuh rumah gua tipe yang kayak gini juga nih jendelanya. Dan akhirnya direnov gitu. Waktu direnov itu abis kelar direnov jadi minimalis tuh mau dipasang lagi nih tralis kayak gini. Terus itu alasan yang menurut gua nggak make sense waktu itu beberapa tahun lalu. Jadi akhirnya kepikir lagi ide yang mungkin karena ide kekurangan budget ya. Jadi kreatifnya jalan gitu kan. Akhirnya revisiting lagi ide soal renovasi, ide soal tralis dan gimana ngomongin soal komunitas gua as Chinese Indonesia gitu. Gimana tuh rumah tuh yang ruang personal kita tuh bisa represent banyak hal gitu soal orang-orang yang tinggal, mungkin pengalaman apa yang pernah terjadi gitu sih. Akhirnya mulailah bikin scratch dari
idea sama yang mau disampaikan gitu. Oke. Gitu ya. Mungkin kita sambil nyantai aja bang, ini boleh diminum. Iya, minum ya kan? aja kalau boleh nih udah mulai. Biar lebih nyantai gitu Iya. ya. Nah sambil kita Kendang minum dikit. mungkin kita bisa sambil ngeliat VT dulu kali Ya, ya. boleh. Ya kan. Main Langsung aja nih. Fiti. Kebetulan saya nggak ikut praproduksinya. Dia itu kalau terhadap krunya ya, briefingnya itu secara jelas dan saling berdiskusi. Iya, tipe yang diskusi. Bagusnya shot mana nih, karena dia di situ juga kebanyakan nambah shot juga sih, mikirin non-set dia. Briefingnya dia asikin aja. Tapi kalau lagi waktunya serius. Lebih banyak asiknya dia. Dia soalnya berdiskusi dengan yang lain juga. Yang unik tuh seru dia tuh lebih sering bilang habis shot tuh ini beautiful, itu tuh. Pertama-tama aku mau cerita dulu. Jadi memang karakternya si Aaron ini adalah dia adalah produser yang kreatif. Aaron tuh pintar gitu loh, dia melihat bahwa film yang bagus itu bukan berarti film yang harus mencari ide-ide yang terlalu liar gitu loh. Tapi dengan kesederhanaan itu juga bisa mengangkat sebuah cerita yang baik. Saya yang memaksa dia untuk menggunakan budget itu bahkan di bawah 15 juta. Dan tantangan itu ternyata diiyakan olehnya. Kalau aku sih merasa bahwa nggak muluk-muluk ya, bahwa memang film ini saya melihat film ini dengan ceritanya, dengan kesederhanaannya, saya yakin ini bisa masuk festival awalnya. Tapi nggak mikir bahwa bisa masuk ke Busan gitu ataupun ke internasional. Dan saya juga mengarahkan Aaron juga gak usah terlalu mikir jauh-jauh, selesaikan aja dengan baik produksinya. Ya kan, kalau kita mikir harus film saya target mau masuk festival, mau ini, itu menurut saya udah melengkap dari sistem kerja. Aku pengen ngajarin dia bahwa sistem kerja itu bertahap gitu loh. Kita selesaikan dulu produksinya, setelah ini baru kita lihat film ini potensi atau tidak ke festival. Nah, Oke. Itu tadi dia VT-nya ya, teman-teman. Itu manis-manis semua ya. Manis banget gitu. Semanis minuman ini kayaknya. langsung. Oke, mungkin kita mulai dari Bang Rifna dulu. Tadi kan ya yang ngomongin adalah yang manis-manis. Mungkin kita bisa ngomongin kayak agak sedikit pahit-pahitnya. Apa aja sih Bang tantangannya waktu pas development, pas syuting dari film Sekat-Sekat ini? Sebenarnya kan karena sebenarnya kita nggak TA bareng kan. Iya. Gua ada TA juga bareng juga kebetulan, dan TA-nya itu di luar kota gitu. Sebenarnya emang kalau ngobrol cerita ini udah jauh-jauh hari. Kayak sebenarnya Sekat-Sekat ini kayak udah ada ceritanya sebelum sebenarnya kelompok itu kebentuk gitu. Oke. Belum tentu gua sama Aaron atau sama siapa gitu kan nanti. Pada kira gara-gara saling kayak punya kesibukan masing-masing, kayak gua harus ke Bangka kebetulan TA gua kan. Oke. Jadi kayak gini akhirnya udah kita pas balik baru deh kita ngobrol lagi, kita ke tempatnya, kita rasain tempatnya, kayak udah pada akhirnya kita ngobrol baru di situ gitu. Oh, rumah ini kayak kalau dilihat itu kan di sini tuh kayak apa ya, gua sebelumnya kan nggak tahu ya sebenarnya daerah-daerah itu tuh yang bikin menarik buat gua, kayak rumah tuh di situ kayak gini ya, banyak yang kayak gini ya gitu. Kira yang awalnya cuma Aaron cerita, jadi gue tahu gitu. Emang ngerasain kayak, oh ini baiknya gimana ya orang ini gini. Udah jadi gitu aja sih. Sebenarnya hal paling dasar sih juga di mana Aaron yang keluh kesah Aaron, skrip itu sendiri gitu. Gua coba visualisasikan gitu. Tak baiknya gimana, idealnya tuh gimana? Menarik ya. Kalau dari di set sendiri nih, ada tantangannya nggak dari lokasinya mungkin atau lain-lainnya? Lokasinya dari DP dulu nih yang paling ngaruh nih. Sebenarnya kan mungkin kalau yang udah nonton dia di perpus pasti udah Iya. Ya, jangan nonton di perpus. Itu versi beda tuh. ya di sini. Jangan jadiin acuan. Itu sebenarnya tempatnya sempit banget gitu. Terus kayak kebetulan tuh akses itu untuk ke ruangan tamu, ke atas atau ke gudang gitu-gitu tuh sempit banget, dan kebetulan kamera tuh gede-gede banget. Kayak ya sulit lah sebenarnya, tapi pada akhirnya
karena dari awal mencoba untuk tidak muluk gitu untuk syuting itu kayak gimana kalau boleh cerita kayak sebenarnya di set sendiri gue fokusin sendiri gitu. Kayak apa sendiri semuanya sebenarnya dibantu aja gitu. Dan pada akhirnya rasa-rasa yang sebenarnya ini kan TA tapi yang bikin senang tuh kayak bikin film itu masih sama gitu, kayak kita ngerjain tugas gitu Iya. sama Aaron, khususnya sama Aaron. Apalagi waktu itu kayak wah tau hujan kan, tau panas gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang itu sebagai nggak bencana juga sih, berkah juga. Oh ini hujan ya, aku jadi oke gitu, apalagi Iya. kayak nuans habis hujan gitu kan, kayak kita ambil ini oke juga ya kayak gitu sebenarnya. Pada akhirnya kita ngerespon gitu di set. Itu aja sih sebenarnya, ngerespon aja. Mungkin Aaron mau nambahin. Ya sebenarnya kesulitannya karena yang kayak tadi Rifna ngomong ya, maksudnya tempatnya itu sebenarnya nggak gede, kecil emangnya. Nggak kecil-kecil amat, cuman maksudnya untuk kita 23 orang ya. Wah itu ya masuk sih. semua ke dalam, terus belum ada yang tinggal di rumah, terus ada 2 anjing, Waduh. terus anak kecil, anak kebetulan punya rumah itu teman mama aku, terus dia tuh di rumah ada 3 anak, ada 2 anjing, terus untung dia sama suaminya kerja, jadi kita kayak oke, ntar kita jagain rumahnya tenang aja, kita nggak bakal kayak menculik anak, nggak bakal, kita ngejaga. Cuman ya itu mungkin kaget juga kan ngeliat 23 orang masuk ke dalam rumahnya, terus ya senang keluar syuting tuh kayak lantai atasnya tuh bocah-bocah karena diinjak banyak orang. Hujan, terus WC tiba-tiba bocor. Entar ada yang tadi dia bilang kan kecil banget ya anak kamera sampai gede-gede. Ada satu teman kita namanya Akmal tuh, teman sekelas Askam tuh mau naik nggak cukup. Jadi mohon maaf Akmal nih kalau nonton, ya bukan gimana ya, cuman emang tempatnya kecil gitu. Jadi kayak ya gitu, mobilitasnya sangat sulit, tapi justru dari situ kita banyak seriusnya gitu, karena banyak kayak guyon-guyon kayak gini-gini, terus merespon soal hujan gitu, banyak problem yang akhirnya kita udah ya kalau nggak apa-apa, kalau kayak gini kita akalnya begini aja gitu secara naratif. Jadi tantangan juga sebenarnya buat gue, kayak harus mikir cepat. Kita akan tetap ambil shot ini atau enggak gitu, atau kita ngambil alternatif shot. Akhirnya untungnya semua shot keambil. Mau nambahin sih kayak sebenarnya ini kita syuting tuh 1 hari. Terus shotnya itu 54. Lebih sebenarnya gua masih adjustment juga sih sama Ark, kayak nambahin. Kebetulan Ini di belakang kamera kalau ininya cuma 1 doang. ada saudaranya yang lagi nonton di belakang kamera tuh. Dia tuh bagus. Yang merealisasikan 54 shot dalam 1 hari. Iya. Dan dia bisa push tanpa harus teriak-teriak. Ya, itu tipsnya mungkin ya. Astradanya harus bagus dan harus terang. Terus ini bang, tadi kan di VT Radit tuh sempat mention masalah kayak bikin beberapa shot yang asli set baru kepikiran. Kira-kira ada nggak bang? Inspirasi itu dari mana gitu, misalnya tiba-tiba yang ini ambil ini bagus dan akhirnya masuk ke filmnya gitu. Sebenarnya tadi Rifna kan bilang syutingnya sehari. Iya. Besokannya kita sebenarnya datang lagi ke rumah itu buat ngambil kosongan gitu loh, kayak estamis. Ada beberapa kayak yang akhirnya kayak shot kosongnya tuh dia justru jadi banyak berbicara gitu. Itu mungkin karena udah lebih tenang gitu. Yang kita cuma datang di day 2 cuma 3 orang 4 orang. Aku, Rifna sama produser gue, aku lagi di produser juga sama temen sama Fiskon. Ya kita kayak karena kita juga temen main, jadi bareng aja lah, kayak sekalian anggapnya mau close kayak ngeliat nonton lucu gitu. Karena pada saat itu bagian yang paling penting di film justru
secara naratif gitu. Jadi sebenarnya inspirasinya lebih tenangin diri sih abis yang gedebak-gedebak di banyak kru itu. Justru keluarnya itu pas setelah sepi nih lebih mempertanyakan nanti berarti keluarnya sudah ngomongin rumah gitu. Berarti dia yang harus benar-benar dijadiin highlight itu rumah itu sendiri di kemarin kalau keluarnya di dua itu syuting di dua officially lah. Unofficially. Nah, kita uratnya udah di satu Di mana? Jangan shot lah. Ya, jajan. jajan tipis. Oke, lanjut lagi nih. Yes. Ini kan bisa dibilang film yang cukup menggemparkan dan gara-gara masuk Busan. Gitu. Iya, jujur. Mungkin bisa diceritain ya sih kayak pertama kali nih tahu masuk Busan itu gimana perasaannya, terus kayak dan selanjutnya kayak gimana rasanya ke Busan dan ngeliat film kalian ada di sana. Ya, pertama kali sebenarnya ya kita submit aja sih. Jujur habis sidang habis wisuda tuh gue gak tau kaget aja karena menurut gue visi gue belum emang udah tersampaikan cuman masih kurang maksimal dikit. Akhirnya gue re-edit lagi, otak-atik, mixing, baru habis itu yang kebusan itu saatnya. Akhirnya baru awalnya kita di email dulu kan, email dari Busan itu kalau filmnya itu shortlist. Shortlist itu kayak stasiun dulu, stasiun awalnya dari 4.000 atau 3.000 film orang Asia atau dunia gitu. Akhirnya kita pilih 33 film dan masukin film kita sekat-sekat. Akhirnya pada waktu itu gue belum cerita ke siapa-siapa gitu, kayak gitu karena masih shortlist, jadi ada kemungkinan nggak kepilih. Tapi itu buat gue pas dapat kabar itu udah it's an already achievement sih sebenarnya. Ini festival terbesar di Asia dan banyak saudara besar yang lahirnya dari film-film hanya tuh di sini gitu. Ya akhirnya ya udah dia tuh tanya filmnya udah pernah diputar di mana kah, udah pernah buat premiere, udah pernah tayang di festival sebelumnya gitu. Kita jawab belum. Dan akhirnya 3 hari kemudian dapat invitation resminya dari Busan gitu. Congratulations, we are proud to invite you to the Arts Festival gitu. Akhirnya kayak ini beneran nih. Ini kayak pas baca gua awalnya mikir kayak ini kayaknya scam. Kayaknya dia mau minta apa gitu. Nanti kita iyain, nanti dia minta kayak uang buat kayak kalau kamu udah masuk, kalau kamu beneran mau masuk datang kamu bayar segini. Gua kepikiran gitu. Akhirnya gue teleponan BTW ada produser lagi kan, teleponnya namanya Hafiz, teleponan sama Hafiz kayak awalnya kita euforia dulu, terus gue kayak berusaha kritis ini scam gak sih? Dari suratnya sih beneran ya, namanya kita searching lebih specifically gue sih yang searching kayak ini siapa, ini orang beneran nggak sih gitu kan, takutnya orang-orang AI zaman sekarang gitu kan. Takut. Akhirnya benar sih, akhirnya ya udah kita bales kalau kita dengan senang hati. Justru saat menerima lah pasti lah, masa kita jual mahal gitu. Kita menerima dengan senang hati dan nggak sabar gitu. Akhirnya after dapat email tuh gue kebetulan lagi mau nongkrong sama Rifna ya, ngobrol film lain, cerita lain. Iya, mau nongkrong, mau ngobrolin project, ngobrolin gibahin orang. Pokoknya ya casual aja, mau nongkrong aja gitu kan. Terus dapat email itu gue kayak sebenarnya gue kepikiran apa tepat ya kasih tahu nih orang, takutnya kayak bocor gitu kan. Karena di emailnya udah dikasih tahu kalau informasi ini harus di-keep sampai tanggal pengumuman resmi. Kalau kesebar bisa aja dibatalin invitation. 50 hari ya. Dan aja di pengumuman semua. Akhirnya kayak karena ya gue pikir karena
kita udah bareng dari Joki, bikin film Nita, bikin kostum, tugas lain, bikin tugas lain, dan main juga sama teman-teman lain. Jadi ya udahlah, gue kasih tahu aja. Tapi dengan gue kasih tahu kalau ini naskah aja kesebar tuh bisa fatal gitu filmnya, nggak kepilih jadi ya. Karena ya udah dia langsung kayak mundurin bangku kalau nggak salah, mundurin bangku. Wah, gitu langsung bingung ngomong apa. Bingung kayak udah bingung. diam tuh tidak. Iya, karena kalau gue jujur bingung sih karena ada ekspektasi ya kita udah terbiasa ya sama penolakan ya. Jadi sekalinya berhasil kayak ini beneran atau scam nih. Gitu sih. Karena ya udah mulai bisa menerima beberapa hari setelahnya, mulai pusing akhirnya beberapa minggu habis seminggu setelah pengumuman kan kita harus disipi, ngurus final sketching, belum ngurus kayak perintilan visa segala macam. Ya jadi sebenarnya happy-nya cuman seminggu itu, sisanya udah pusing. Kesana gimana? Oh ya. Gitu. Mungkin ya Devna ada yang perspektif lain gitu. Ya sebenarnya kan menarik kayak dari awal kalau ngomongin Busan ini sama festival nasional. Hah? Iya kayak kita udah bikin poster ini misal, poster apa? Iya. Coba deh tambah logo. Gitu Tapi sebenarnya sebenarnya kayak gitu. gak ada ekspektasi apa-apa, kayak seru-seruan aja gitu kayak di trailer ditambahin ini kayak ya sebenarnya bikin jadi semangat aja lah gitu ya. Mungkin kita kesini bukan ya kalau nggak jadi filmmaker kita kesini lah gitu nonton atau apa. Akhirnya dikasih rezeki akhirnya buat sana bawa film kita sendiri. Sebenarnya ya makanya pas kita tahu kayak gimana ya bingung. Iya. Soalnya kita sebelum bikin film terus kayak mungkin buat anak kita aja mungkin kayak anak kita aja doang sih kayak anak sekolah film gitu. Pasti film-film pendeknya pengen ke festival dan terkenal orang. Nah, kita kayak dari dulu tuh banyak ngeliat kayak Busan, Singapura, Lokarno gitu. Kita bikin film sebenarnya sering kayak berandai-andai gimana kalau masuk sini kayak kaku posternya terus terasa beneran kita jadi bingung malah lah ini kok jadi beneran dulu main-main doang gitu kan gitu sih jadi kayak apalagi ngebawa film gitu mimpinya cuma datang dan melihat festival aja itu udah achievement tiba-tiba malah saya harus tutup sana berdiri ngomong sama orang-orang itu surreal sih menurut kayak sulit dipercaya even sampai detik ini sekarang kayak masih kayak foto kemarin di Nusa kayak sulit dipercaya gitu Apalagi ketemu saudara-saudara yang kita tonton filmnya itu kadang itu sebagai referensi kita juga. Ya, misal kayak Nawapol terus Sainindian gitu-gitu kan kayak Parcanu jadi kayak wah buat ngeliat dia aja tuh kayak udah seneng banget gitu. Seneng sih. Ya. Terus buat pengalaman ini Bang, tadi kan udah sempat mention kayak ketemu saudara. Nah di sana tuh gimana sih? Ngapain aja Bang? Selain mungkin bisa juga selain ke festival. Sampai sana sih etik betul. Itu gimana tuh? Ya sampai sana sebenarnya kayak kalau mungkin agak beda kita. Soalnya sebelum gua ke Busan tuh habis dari mini kino jadi kayak semingguan tuh energi sebenarnya jujur udah habis, udah kangen Jakarta, udah kangen hektik-hektiknya, udah pengen balik lah. Terus harus terbang berapa jam lagi gitu kan udah Busan. Tapi begitu sampai sana ketemu Riva, ketemu Alvis tuh kayak ini justru akhirnya gitu kan dari Mikino lompat ke Busan akhirnya kayak baru habis bisa balik karena kayak dia akhirnya kayaknya gua harus ada energi lagi terus abis-abisan di Busan baru habis itu pulang Jakarta misalnya istirahat semingguan gitu karena nyampe sana sih justru kayak kagum sih karena masih kebayang ini beneran sih sampai sini gitu dan kita nyampe dengan utuh gitu maksudnya bukan
apa cuman nyampe kru yang kita udah rencanakan dan pemain yang ikut itu sesuai rencana, nggak ada TV bisa ditolak atau kayak ada musibah apa enggak gitu. Kita sampai di sana mana dengan utuh, dan sampai di sana kita langsung siap-siap ya, langsung siap-siap kayak, karena pas arrive itu kebetulan hari keesokannya itu kita pemutaran world premiere ya, jadi kayak langsung ambil halo badge, langsung ikut ketemu panitia. Yang sebenarnya itu Rekomendasi gitu-gitu lah. Pokoknya sebenarnya wah gila besok kalau dari gue sendiri kayak ya ada pertimbangan kayak teknis, kayak perasaan diri sendiri juga, kayak gila nih film belum pernah kayak di CGV atau apa. Ini bakal kalau teknis kayak ini bakal aman gak ya? Gitu, kayak gimana gitu. Pada akhirnya pas film itu selesai di ini, terus around the Q&A gitu, wah kira tenang, lega gitu, at least kayak lega lah gitu, lepas lah gitu. Baru habis pemutaran kedua, baru kita di situ orang nonton film, terus kalau di Busan itu kan ada market gitu ya, kita kenalan di situ, ketemu teman-teman baru kayak gitu. Soalnya kita terakhir sebelum pemutaran yang di bioskop di sana ya itu tapi nonton yang beneran koper itu di Suman Jaya. Itu juga belum di sini. Iya, itu juga versi belum yang terbaru itu kan. Iya, gradingnya masih di Audio mixingnya masih bukan yang baru gitu. Jadi kayak agak-agak kita kan nonton di layar kan, yakin nih udah bener. Tapi kan bioskop itu sistemnya beda. Audionya beda gitu. Kita lebih kayak kepikiran itunya sih sama. Kalau gue personally lebih kayak filmnya bisa relate gak ya, bisa dipahami gak ya. Ini penontonnya full ya. Ya apalagi penontonnya full, ngeri banget, full dan mostly ya kita nggak tahu background dari mereka orang mana, entar bisa orang Kazakhstan, orang Eropa, orang dari around the world gitu datang ke sana. Jadi kayak apa yang gue sampaikan tuh takutnya malah miss dipahami gitu, dan jadi kayak sebenarnya lebih ke beban diri sendiri sih, lebih kayak apa sudah ini cuman kayak beruntung doang kali ya, tapi ternyata terus habis work premiere banyak yang merasa relate, banyak yang paham juga, dan akhirnya sempat ngobrol juga sama programmer kenapa ini film bilang gitu. Akhirnya dia sampaikan reason-reasonnya gitu, dan akhirnya tenang juga akhirnya, karena memang mungkin karena kita kreatornya gitu ya, nonton filmnya itu kayak udah mati rasa gitu loh kayak. Keseringan juga. Film mas bagian itu heartfelt itu, pengen ngobrol dalam hati penonton. Kita pas nonton kayak ini kayaknya bocor lah. udah nggak pernah kayak gitu karena udah keseringan, udah pakai itu udah pakai pas bagian yang orang-orang nonton fight bengong, mikir, meditatif, kita kayak lama banget. Pun sampai closing pun ada yang nyamperin ya, perspektif gitu. Sampai ada satu orang Korea ya, anak muda juga kayak sekolah film di sana gitu, nyamperin kita pas closing ceremony gitu ya. I will do filmmaker of throughout this game. Judul internasional kan throughout this game. Film about a mom and his and her son in house gitu, dia bilang gitu. Dia bilang dia suka mana, dia merasa dia gitu, dan dia ngerasa filmnya bisa jadi referensi yang bagus gitu. Well, kayak yang benar dia bisa kita yang cari referensi, malah film yang kita bikin jadi referensi. Itu kayak aneh dan kayak bikin jadi semangat lagi gitu untuk film Mas. Seru banget ya, seru banget nih awal dari film tugas TA, terus akhirnya bisa ke Busan,
yang ditonton sama banyak orang. Iya, kan gak expect lagi abang-abangin nyata gitu. Iya itu, dan ternyata budgetnya di bawah 15 juta ya. Itu menarik sekali, dan syutingnya 1 hari. Jadi kayak maksudnya menarik banget, ternyata kayak dari hal yang mungkin dibilangnya keterbatasan tanda kutip, tapi ternyata tuh bisa menjadi keunikan sendiri gitu. Ternyata bisa juga. Itu seru banget sih. Oke, kita masuk ke sesi tanya-tanya IG nih. Ya. Dari IG ya kan. Ini pertanyaan pertama nih. Yes. Ada dari Atala Afla dia tuh nanya nih, apa yang bikin film Sekat-Sekat berbeda dengan film yang lainnya menurut Menurut Bang Bang Rifna? Rifna. DOP-nya. Iya. Berarti kita ngeliatnya dari kacamata sinematografi nih. Kritik film sendiri. Apa yang bikin beda ya? Yang bikin beda. Yang bikin beda yang jelas kayaknya belum ada yang ngomongin teralis ini, shot teralis kayak belum ada. Jelas kalau itu kan. Mungkin kalau dibilang beda ini film ini dari jawab kayak Atau prosesnya mungkin Iya. ada yang Yang bikin beda mungkin bisa dibilang paling murah dibanding yang lain. Waduh, itu benar. jujur. Itu benar sih. Namun kita makan kok. Iya. Kita kali sehari. Nggak kelaparan ya. Yang penting syuting kru-krunya Sejahtera. aman lah ya. Aman kok, aman. Semua aman. yang bikin beda sebenarnya karena sama Aaron juga sama teman-teman yang mungkin gak film ini doang gitu, sebenarnya udah kerja sama, sebenarnya lebih ke mungkin karena dibalik-balik, bukan lebih ke filmnya tapi dibalik prosesnya ini sebenarnya kayak, oh masih nggak nyangka ya kayak sebenarnya kadang kita hal-hal yang sebenarnya kayak mungkin kayak ini keterbatasan justru ngebuka peluang, ngebuka perspektif baru gitu sebenarnya. Oh ini sebenarnya bisa kok kayak dibuat kayak gini. Pada akhirnya jadinya mungkin jadi sesuatu hal yang baik gitu, yang bagus gitu sebenarnya. Mungkin kalau dibilang beda nggak ada yang beda, cuman mungkin lebih ke pasti kalau proses kan beda-beda ya masing-masing ya. Sebenarnya itu aja sih. Oke. Oke, next. Semoga terjawab ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini dari Ucup Cinefil ya. Siapa? Jadi produser sama sutradara di distribusi film pendek, plus minusnya apa kak? Ini zaman kampus ya hadir. Iya. Oke. Dan sutradara sama produser dan yes. segi distribusi. Plus minusnya plusnya adalah kita jadi tahu gitu kalau film yang kita bikin tuh sebenarnya ke arah mana gitu, sama apa yang kita udah di planning misalnya itu tadi dalam segi festival ya katanya. Iya. Festival itu kan kalau yang sepemahaman gua yang gue pelajarin adalah festival itu masing-masing punya karakternya. Misalnya contoh kalau di Indonesia JAF cenderung menjadi film-film yang begini, Jakarta Film Week nih cenderung punya karakter ya begini, memiliki itu punya cenderung karakter begini. Begitupun festival luar bisa punya karakter yang begini, Film Forum punya karakter begini, Wakar punya karakter begini. Nah kita sebagai saudara jadi kayak mungkin lebih kayak abis nonton hasil ya terus oh berarti film gue tuh naratif yang di hafal. Berarti kalau misalnya gue daftar distribusi ke festival yang kayak film-filmnya itu yang eksperimental, yang kayak banyak bermain bentuk, form, kayaknya nggak akan cocok daripada gue habisin di 1 jutaan buat submit yang lagi nggak kepilih. Mending gue kayak riset festival lain yang kayak yang sejalan gitu. Jadi plusnya adalah itu. Dan yang sulit kan ketemu produser yang punya komitmen kreatif yang bisa kebaca film sama peka lihat karakter festival. Nah jadi yang kayak si Bang Satrio tadi ngomong ya produser kreatif itu jujur sulit banget. Jadi di kajian tuh kayak sulit banget ketemu produser kreatif. Jadi kayak akhirnya gue milih as myself as a producer juga gitu, karena
nggak banyak yang pengen ngedalemin jalan-jalan itu. Kan banyak kan ngedalamnya produksi yang manajerial, uang, catering gitu sesuatu yang teknis. Tapi justru belajar soal jalur-jalurnya itu penting banget, karena ujung-ujungnya ya film mau budget segimana, mau sebagus apa, kalau nggak distribusiin ke jalur tepat ya yang nonton siapa gitu. Karena ya film pendek pasti jalannya ke festival, nggak bisa kita pungkirin itu kan. Jadi kalau selain itu ya sulit, misalnya kita upload YouTube itu ya terus saya bukan YouTubers juga kan. Sebenarnya nggak banyak kita siapa. Justru argumentasi kita mau didengar, bisa didengar orang, yang paling reasonable ya festival film, dan film diputar di sana yang nonton itu banyak, dan kita justru bisa dapat exposure mungkin buat proyek ke depan. Misalnya kita jangka panjang mau jadi suatu film panjang, justru kita bertumbuhin dari situ awalnya gitu kan. Jadi sebenarnya keuntungannya itu sih, yang sebenarnya dan besar kita bisa menakar nih yang benar gitu, sesuai yang kita rencanain gitu sih. Minusnya capek aja gitu loh. Minus capek. Gimana? Mau jadi sutradara juga nggak? Ada produksi. Ntar dulu deh ya, kayaknya gitu. Capek ya. Satu lagi. Pada akhirnya juga yang lain jadi kita kan lingkup, jadi sama-sama belajar. Iya, betul. Belajar bareng-bareng juga sih, pada akhirnya ngeliat juga gitu, ikut-ikut gitu. Trial and error sih sebenarnya. Kayak kita pernah masukin festival yang frugal ini, yang bohong-bohongan juga, palsu-palsu juga pernah. Jadi pengalaman dari situ sih. Terakhir nih, ada pertanyaan lagi. Ya. Buat Bang Aron nih dari @ega beneran. Yes. Gimana Bang Aron milih musik yang tepat untuk sebuah film pendek? Gitu. Cara ngeliatnya gimana sih Bang nih? Gak beneran ya udah nonton loh. Udah sih. Harusnya sih udah ya. Harus Nonton udah Any ya. Purpose ya? Iya, tapi terus ini. Ya mungkin buat musik sudah. Musik tuh kalau di film-film yang gue buat, musik itu sangat penting nih. Kayak dari awal, dari zaman bikin joki tuh selalu sambil nulis tuh sambil nyari musik-musik yang misalnya nanti akan ditaruh di filmnya apa gitu. Jadi proses yang tepat sebenarnya bukan proses tepat juga, proses berdasarkan pengalaman gua aja ya mungkin kalau musik yang tepat tuh musik yang, karena gua dari nulis tuh udah kepikiran musik yang kayak bisa mewakili keresahan si karakter di film kayak gini loh guys. Ini sebenarnya metode ini aneh, mungkin nggak kebayang ya, karena abstrak banget kayak. Jadi tiap nulis ini gue kayak kebayang background karakternya mau ngapain dan yang dia rasain apa. Dan musik-musik ini kadang tuh somehow pas dengar musik yang tepat tuh kadang gue bisa kayak terkoneksi langsung gitu dengan karakternya. Ini agak-agak abstrak itu, tapi kayak akan ada connecting dots-nya gitu. Jadi musik tuh sebenarnya iya itu sih, maksudnya musik yang bagus bisa aja nggak cocok sama cerita yang kita bikin gitu. Jadi kayak justru bergerak aja bisa diceritain gitu, terus ceritanya ini berarti musiknya buat mencari yang begini-begini gitu, yang bisa mewakili karakternya gitu di film gitu sih. Menarik ya, berarti film dan musik tuh suatu hal yang penting gitu ya. Audio visual. Yes, itu betul. Jadi nggak cuma tentang visual aja. Iya benar. Oke, kita lanjut lagi nih, kita tanya-tanya audiens sekarang. Iya. Lupa kita ada yang nonton coy di sini ya kan. Betul ya. Dan kita mau ngasih tahu bakal ada hadiah buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaan dari kita. Ref silakan. Jadi kedua ya. Jadi iya, boleh. nanti yang bersedia dan mana anggapan aja ya. Oke. Pertanyaannya adalah film Sekat-Sekat ini world premiere di mana? Ya, Mas Masang itu Mas. Mas berangkat kerja maksudnya kayak gitu Mas. Itu mic-nya Mas dipakai Mas, tolong Mas. Ya, begini Mas ya. Iya, boleh. Ya, boleh. Dari mana? Gue dari TV KJ. Ya. Untuk jawaban saya sendiri, Sekat-Sekat premiere di Busan International Film Festival.
Asik. Udah nggak? Udah. Ya nanti tambahin boleh. Pertanyaannya. Apa tuh? Itu Busan tahun keberapa? Nah tuh tambahin. 30. Ais. Woi, udah tahu dia. Oke. Ya selanjutnya lagi nih. Mas Pautina sih. Udah ya. Terima kasih. Iya, Ya, tuh, itu tuh, dapat ada dulu, itu ya. langsung tuh. Hasilnya dong ikajinya. Iya, Iya, oke. sama. Ya, pertanyaan selanjutnya nih ya, Ya. dari gua ya dari tadi yang udah dijelasin aja gitu ya Ran. Film sekat-sekat nih tadi Bang Aran dan Bang Riksan juga udah cerita bicara tentang apa sih, ngomongin apa filmnya. ceritanya ya, bukan kita nggak usah ngomongin pesan yang berlapis-lapis itu lah, nggak usah. Kita simpel ceritanya tuh ngomongin apa sih ceritanya gitu. Ceritanya tentang anak yang mau renovasi rumah, cuman ibunya ada alasan di dalam ibunya tuh nggak boleh renovasi itu. Gitu. Ya. Bener lah, bener. Langsung. Wah, ini Mbak. Oh ya. Bikin juga. Oke, kita lanjut lagi Ref ke Ya. bagian berikutnya nih Ref. Buat dari abang-abang berdua nih, narasumber kita ya kan ini cukup berat ini sebenarnya. Ya, ini kan? agak berat sih, tapi pesan saja. Sebagai orang yang sudah melalui TA lah, ibaratnya sudah selesai dari sekolah film, ada nggak sih pesan-pesan buat kita nih yang masih bersekolah di sekolah film gitu? Ya, atau yang Utamanya di IKJ. ya, yang baru-baru bikin film Ya. nih. Ada nggak? Iya dia. Saya justru butuh pesan-pesan motivasi setelah itu. Iya, mungkin Rizna dulu nih ada. Ya kalau dari gua mungkin banyak ngobrol, temuin teman yang cocok kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih. Berintinya pada akhirnya kalau kita masuk ke film sih menurut gua ngobrol kayak nonton apa kita obrolin. Entah kalau kita nonton ini mungkin nggak ngerti itu filmnya apa, tapi at least nempel lah di otak. Ya, itu aja sih sebenarnya, banyak ngobrol aja sih, ketemu teman yang cocok gitu. Ya dari Bang Aran gimana Bang, dari pengalaman abang gitu? Ya sebenarnya ini pesannya bisa nggak perlu diikuti banget ya, cuma pengalaman aja sih kayak ya sebenarnya basically sama kayak Rifna gitu, banyak terbanyak tentang film, terbanyak bersosialisasi sama lingkungan di luar kampus, misalnya ke festival film misalnya ke ISI, ke luar Katva, ke JAV, kayak kenal sama banyak orang, koneksi dan cari bentuk-bentuk film yang baru, eksplorasi sih, karena kebetulan di sekolah film tuh kita bisa buat hal sebanyak mungkin karena kita masih sekolah film, jadi kalau film jelek ya wajar, film student ini film dari sekolah film dari pembelajaran gitu, dan jangan takut buat salah sih, maksudnya bikin yang misalnya bikin sesuatu yang pretensius apa gitu, mungkin akan ada yang hujat, cuman pasti itu pembelajaran juga, curve juga, karena ya itu sih, dan jangan takut dikritik gitu sih pentingnya, maksudnya ketika ada orang kritik jangan langsung menganggap itu serangan gitu, justru ambil yang bisa dibangun, dan misal caranya nggak benar ya udah cuekin aja. Pasti di balik kritik itu ada sesuatu yang baik yang pengen sebenarnya buat kita lebih baik lagi ke depannya buat film-film gitu. Mumpung kampus ya, mumpung kampus, karena sebenarnya kalau mau ngulik banget ya sebenarnya di KJ ini banyak kok yang bikin filmnya ini eksploratif dan kayak bikin cuma pakai budget. Ada temen kita namanya Miko tuh lagi di Eropa sekarang dia bikin sendiri. Nah itu sendiri. iya, teman main kita juga, dan film-filmnya apa ya, terakhir film bentuk kayak gini saja tuh apa ya,
mungkin 10 tahun lalu gitu kan. Karena udah jarang banget sekarang semua bermain dengan naratif yang tradisional, naratif yang iya mungkin dibilang tipikal, dan udah jarang yang bermain di area-area yang seperti itu, dan yang nggak salah bermain di area itu karena eksploratif dan juga budgetnya murah dan juga dan juga itu justru jadi tempat kita bertumbuh gitu, bikin film yang di luar yang biasanya gitu. Karena ketika kita balik lagi ke bentuk film yang kita kenal itu, kita lebih kaya gitu bikin film gitu sih. Jadi intinya sih eksploratif sih ke berbagai kemungkinan, dan jangan anggap kritikan sebagai serangan gitu sih. Apapun sih sebenarnya, mau sutradara mau apapun, pada akhirnya kita di kampus tuh yang kita temuin bentuknya sebenarnya kita coba semua bentuk, mungkin bentuknya yang kita inginkan gitu, kayak bentuk yang ini kayak bakal jadi bekal buat nanti habis lulus, habis TA sebenarnya. Itu sih Pak, pada akhirnya kita eksplorasi di sini, kita ketemu bentuk itu, pada akhirnya itu bisa dibawa atau gimana ya, tentu kita habis sekolah kita belajar lagi kan, tapi pada akhirnya kayak di sini nih kita membentuk kita gitu. Kayak tadi ada teman kita Miko itu kan, ya benar kata Aaron gitu, kayak jarang deh kalau lihat orang kayak tahu-tahu di rumah ngerekam sendiri, tapi gagasan kayak apa yang coba dia sampaikan gitu menarik gitu, maksud gue. Ya, mungkin itu sih sebenarnya nemu bentuk-bentuk itu sih sebenarnya di kampus waktunya gitu. Ya. Nah, banget. Kali ini saran sih benar-benar. Iya, bener banget. Apalagi buat kita yang masih mahasiswa Iya, masih dan berjalan. ya masih berapa semester lagi lah ya. Ya, nggak tahu lah ya. Masih panjang perjalanannya. Ya, banyak sih kesimpulan yang bisa diambil ya, Ref. Iya, seru banget sih. Tadi gue nangkepnya ya banyak pertemanan itu pasti. Iya, nggak cuma di kelas doang. Terus juga yang kedua, ya ini saatnya lu melakukan eksplorasi buat akhirnya nanti ya ketemu bentuk lu sendiri gitu di akhir Betul. gitu. Dan- Supaya lu punya nilai lebih. Jadi Kos. ya misalnya seorang Revia nih. Nggak usah bawa gue, nggak usah bawa Ya, gue. enggak kan contoh lah ya. Oke, Gitu. oke, Kan lanjut. misalnya seorang Revia tuh produser yang gayanya tuh kayak gini gitu Iya, loh. iya. Jadi punya nilai sendiri lah, dan ya udah nggak usah takut kritik, nggak usah takut salah kan. Selalu ya. Betul. Tapi itu bener banget sih, apalagi buat kita yang mahasiswa kadang kita tuh parnoin juga sama komen. Iya. Sama gimana ya, teman gue ntar bilang film gue Ntar gue diomongin temen-temen lagi ya iya, kan, terus yang kayak- kita aja bisa denger. Itu terus ya Aduh, itu gitu-gitulah. aneh nih apa gitu. Padahal sebenarnya itu cara kita menemukan bentuk kita apa kan sebenarnya dari semua eksplorasi itu. Ya, oke. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bang Aaron dan Bang Wisna yang udah datang. Terima kasih sudah menonton waktunya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah pada nonton dan datang ke studio. Terima kasih juga nih buat kru-kru dari Zoom ini. Dari TV podcast Kampus, ini, terima ya kan, kasih. TV Kampus, terima kasih. Dan terima kasih juga buat kampus dan jajarannya yang sudah mendukung acara ini. Dan kehadiran guys. Wow. Gue salam tunggu nombak lah ya. Iya, salam. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi.